Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi ya di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, menjadi ahli ibadah yang tentunya ikhlas hanya untuk menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yuk kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya sahabatku semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, di sini saya akan memberikan ya ilmu tentang bagaimana cara merebut ampunan Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku semuanya. Tentunya kita sebagai makhluk Allah ya, yang Allah ciptakan menjadi manusia, tiap hari kita melakukan dosa ya. Dosa yang tampak dan dosa yang tidak tampak. Dosa yang tampak adalah sesuatu hal yang dilakukan ya oleh tubuh kita, dan yang tak tampak adalah dari hati kita atau pikiran kita ya sahabatku semuanya. Nah sahabatku semuanya, yuk kita raih ya ampunan Allah itu dengan apa saja ya sahabatku semuanya. Pertama tentunya kita harus memperbanyak istighfar ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiap hari ya sahabatku semuanya tak henti-hentinya beristighfar minimalnya 70 kali ya. Nah kita itu Rasulullah ya tanpa melakukan dosa ya sahabatku semuanya. Nah kita sebagai umatnya dosanya seperti apa ya? Dosa kita banyak sekali ya sahabatku semuanya. Tapi istighfar kita itu tidak memenuhi syarat ya. Istighfar itu cuma hanya di mulut saja. Tidak benar-benar istighfar ke dalam hati kita, ke dalam perilaku kita ya sahabatku semuanya. Nah sekarang kita harus berbanyak istighfar ya, minimal itu satu hari satu malam itu ya 70 kali, mau 100 kali, 200 kali ya, 1000 kali istighfar. Perbanyaklah istighfar tentunya, karena dengan istighfar insya Allah semua urusan kita Allah akan selesaikan, karena kita itu terhalang oleh dosa ya sahabatku semuanya. Terhalang oleh dosa ya, dosa pikiran kita, dosa hati kita, dosa perilaku badan kita ya, yang mengakibatkan Allah tidak ridho kepada makhluk tersebut atau hamba tersebut ya sahabatku semuanya. Yuk perbanyaklah istighfar ya, paling sedikitnya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar ya sahabatku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar ya, rajanya istighfar ya sahabatku semuanya. Perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar Allah akan menghapus dosa-dosa kita semuanya, dan yang sempit insya Allah akan diluaskan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan dikayakan, dan tentunya yang banyak masalah ada solusinya dengan syariat kita memperbanyak istighfar ya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih ya. Minimalnya 100 dan maksimalnya tak terhingga ya, mau 1000, 2000 ya, perbanyaklah istighfar aja ya sahabatku semuanya. Dan yang kedua adalah sahabatku semuanya ya, jika ingin mendapat ampunan dari Allah, jangan jauh dari membaca ayat suci Al-Quran ya. Perbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran ya, insya Allah ya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semuanya yang membacanya di alam dunia ini ya sahabatku semuanya. Kita tidak boleh menjauhi Al-Quran ya, karena Al-Quran adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat. Obat apa? Obat hati ya. Obat hati tentunya ya Al-Quran itu ya. Dan insya Allah ketika hatinya bersih, hatinya selamat, fisiknya juga akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku semuanya. Jadi per hari itu kita harus membaca ayat suci Al-Quran, sampai Al-Quran hanya menjadi pajangan ya sahabatku semuanya di rumah ya. Nah hiasilah ya rumah kalian dengan membaca ayat suci Al-Qurannya, jangan seperti kuburan ya sahabatku semuanya. Tidak ada yang membaca ayat suci Al-Quran di rumah tersebut ya. Nah selanjutnya sahabatku semuanya adalah ya sinarilah rumahmu dengan Al-Quran ya.
Nah, sahabatku itu ya, kita jemput ampunan Allah pertama dengan banyak istighfar, yang kedua membaca ayat suci Al-Quran ya. Yang ketiga yaitu sinari ya rumah kita itu untuk membaca ayat suci Al-Quran tentunya yang sudah tadi saya utarakan ya sahabatku semuanya. Dan apalagi ya sahabatku semuanya, perbanyaklah juga kita berderma ya, berbagi gitu, sedekah. Itu juga sama ya, akan mendatangkan cintanya Allah kepada makhluk tersebut ya sahabatku semuanya. Nah, sahabatku semuanya dimanapun kalian berada ya, tentunya kita akan digoda terus oleh setan ya. Setan adalah musuh yang nyata ya. Nah, kita tidak boleh ya tidak boleh bersahabat dengan setan. Nah, setan itu seperti apa? Setan itu adalah terdiri dari dua golongan ya. Satu golongan manusia ya. Manusia itu orang yang mengajak kepada jalan maksiat. Itu adalah setan tapi berbentuk manusia ya sahabatku semuanya. Dan juga ada setan berbentuk jin ya, itu hanya membisiki aja di hati kita, di pikiran kita, di telinga kita. Itu adalah setan juga ya yang ada di dalam hati. Karena akan mengalir ya, si setan tersebut mengalir di aliran darah. Kenapa kita harus berdoa? Ketika makan harus berdoa, karena kalau kita tidak berdoa, setan ikut masuk ke dalam tubuh kita yang mengakibatkan pikiran kita itu negatif thinking ke orang, dendaman, hasad ya. Iya, dan itu semua adalah penyakit hati dikarenakan juga adalah masuk asupan makanan yang haram ya. Itu yang mengakibatkan menjadikan orang tersebut tidak mau beribadah, ya lalai dalam mengingat Allah. Dan itu adalah semuanya akan diminta pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat ya. Napas kita isi dengan zikrullah ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berbanyaklah beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, dan ampunan Allah juga akan turun kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajian majelis taklim ya. Kita datang ke masjid, kita ikut kajian, itu sama ya, dicintai oleh Allah ya. Sholat berjamaah di masjid itu sama ya sahabatku semuanya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua, dan banyak sekali ya amalan-amalan yang akan mengakibatkan orang tersebut terhapus dari dosanya ya. Mengurus orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, dan banyak juga kita harus menolong orang, itu semuanya akan digugurkan dosa-dosa kita ya. Intinya perbanyaklah istighfar ya, karena istighfar adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya sendiri. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa melaksanakan ya sahabatku semuanya di kehidupan kita masing-masing ya. Karena sahabatku semuanya, kalau kita jauh dari Allah ya, hati kita itu akan poek ya, atau gelap ya sahabatku semuanya, dan akan dilupakan, akan tidak ada ketenangan. Karena itu semuanya adalah dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan si hamba tersebut tidak akan ada ketenangan hidupnya ya, akan digelisahkan oleh Allah. Itu adalah siksaan di dunia ya. Apalagi nanti kelak di akhirat ya sahabatku semuanya. Akhirat itu ada dua tempat yang kita akan temui ya. Mau jalan mana ya, kita mau ke jalan yang mana ya, semuanya sudah ada ya sahabatku semuanya. Kalau kita mau beribadah, kita menjauhi maksiat, itu akan menuju ke surganya Allah. Tetapi kalau kita berbuat maksiat, itu akan jalan masuk ke nerakanya Allah. Boleh kita memilih ya mau jalan mana ya sahabatku semuanya, yang insya Allah semuanya itu akan menemui diri kita sendiri ya. Kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Kita berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali kepada diri kita ya. Perbanyaklah istighfar ya, perbanyaklah sholat sunnah, perbanyaklah sholat sunnah taubat, tahajud ya, dan sholat yang lainnya, yang insya Allah itu adalah penghapus dosa juga ya. Sahabatku semuanya, perbanyaklah bersolawat ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu ya sahabatku semuanya,
amalan-amalan yang mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala ke setiap hambanya. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an, perbanyak bersedekah ya, perbanyak juga membantu orang, menolong orang ya, perbanyak juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah itu semua akan menjadi penghapus dosa makhluk Allah ya, yaitu kita manusia tentunya. Nah, sekian deh sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.